Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas berkaitan dengan apa itu teori Johari. Nah, teori Johari ini adalah sebuah teori yang digulirkan atau yang dimunculkan oleh psikolog Amerika pada tahun 1955 yang disponsori oleh Joseph Luft dan Harry Ingham. Nah, teori ini tujuannya adalah bagaimana memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Nah, lebih dalam lagi kita ikuti satu persatu. Nah, yang pertama adalah open area atau area terbuka, di mana open area atau area terbuka ini menyampaikan bahwa siapa kita ini diketahui oleh orang lain. Jadi tidak ada tutup menutupi. Jadi orang lain tahu siapa saya, di mana tempat tinggalnya, nomor teleponnya, bagaimana karakternya dan sebagainya. Itu terbuka semuanya. Ini yang dikatakan open area. Nah, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, selanjutnya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindarkan. Mengapa? Karena kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Itulah open area atau area terbuka. Semua orang bisa tahu siapa kita dan kita mengetahui juga kelebihan kekurangan kita. Kemudian yang kedua, nah, teori yang kedua adalah blend area. Apa itu teori blend area? Blend area itu sebuah teori yang menyampaikan bahwa kita sendiri tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, tetapi orang lain justru yang tahu. Jadi kalau demikian, bagaimana mengembangkan potensi kita kalau kita sendiri tidak tahu, orang lain yang tahu? Nah, jadi teori blend area ini kita sendiri tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan, tetapi orang lain mengetahui. Misalkan kekurangan kita adalah kita ceroboh, kekurangan kita adalah kita tidak perhatian, kekurangan kita adalah kita tidak memiliki jiwa pemimpin dan sebagainya. Kita tidak tahu, justru orang lain yang mengetahui. Demikian juga kelebihan kita, mungkin kita memiliki jiwa pemimpin, kita tidak tahu. Atau kita memiliki cara kerja yang teliti, kita tidak tahu, justru orang lain yang tahu. Jadi bagaimana caranya agar kita mengetahuinya? Caranya adalah kita bertanya kepada orang lain. Siapa kita? Bagaimana kita? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Nah, yang ketiga adalah hidden area. Apa yang dimaksud hidden area? Hidden area adalah sebuah informasi tentang dirinya sendiri yang ditutup-tutupi. Mengapa kok ditutup-tutupi? Karena ada sesuatu hal yang harus disembunyikan. Orang ini tidak siap kalau dirinya ini diketahui oleh orang lain. Nah, untuk mengembangkan dirinya, kalau orang model ini agak susah. Bagi kita, sebaiknya sesuatu yang baik dalam diri kita, kelebihan kita sampaikan. Agar apa? Agar orang lain mengetahui. Bagaimanapun juga kita harus mengembangkan diri kita. Jangan sampai ditutupi. Ya, mungkin kita takut dengan kalau masalah ini ada, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke, masalah itu harus dihadapi, tidak dihindari. Atau kita menjauhkan masalah, tetapi sebagai orang yang diberi akal oleh Tuhan, kita harus menyelesaikan masalah kita. Sekarang yang keempat adalah kita tidak mengetahui atau unknown area. Jadi sama sekali kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah, pada area ini adalah area yang paling susah. Bagaimana untuk mengembangkan diri kita kalau kita aja tidak tahu atau orang lain tidak tahu? Maka kita akan mengalami kesulitan dalam pergaulan, kita akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi kita. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, cara yang terbaik ketika kita tidak mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita, orang lain juga tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan kita adalah salah satu caranya adalah kita mencoba. Barangkali bakat kepemimpinan kita akan berkembang. Atau barangkali bisnis kita, bakat bisnis kita akan berkembang. Atau barangkali keterampilan berbicara kita akan berkembang. Atau barangkali keterampilan menulis kita berkembang. Maka yang paling penting adalah harus dicoba. Kesimpulannya, teori Johari ini menyampaikan
bahwa area terbuka, kita terbuka tentang kelebihan dan kekurangan kita kepada siapapun jauh lebih baik untuk mengembangkan kepribadian kita, untuk mengembangkan bakat kita, untuk mengembangkan talenta kita. Mengapa? Karena dengan kita terbuka, maka banyak sekali masukan-masukan dari orang lain, mungkin pujian atau mungkin kritik yang membangun, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depannya. Salam super, sukses selalu. Tuhan memberkati.